Ah, jumpa lagi dengan Bengawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Wih, ini saya jane lagi healing. Ada di villa di bawah Gunung Lawu, tiba-tiba pengen ngomong ini. Wah, ini kamera ada di depan ya, terpaksa saya tak ngomong gitu. Ini gini loh, tiba-tiba ada berita ini dan itu sudah semuanya nonton itu. Prabowo Subianto itu Menteri Pertahanan kok bisa-bisanya mendapatkan jenderal kehormatan alias pangkatnya mundak siji meneh. Dari letnan jenderal ke jenderal penuh, bintangnya papat. Kok ora bintang 7 sisan. Nah, karuan pemberitaan kenaikan pangkat kehormatan ini marahi banyak orang-orang bertanya. Masyarakat saya Indonesia ini takut ini. Ini jan-jane iki ketemu pirang perkara ini tiba-tiba dikasih pangkat ini. Dan pengen tahu siapa yang ngasih pangkat dan gelar itu. Ya Pak Jokowi lagi. Ketoknya Pak Jokowi itu hanya ingin membuktikan gitu loh, saya ini yang paling berkuasa. Orang yang gue aturan ya itu. Lah kalau beritanya sih katanya itu yang ngajuin pangkat itu Panglima TNI. Ya tapi siapa yang percaya? Oh ujug-ujug mak bedunduk jegagik Pak Jenderal Agus Subianto tanpa alasan apa-apa loh. Ngasih gelar kehormatan itu alasannya apa itu? Ya tentu bukan karena sama-sama bernama belakangnya Subianto. Lantas gelar itu diberikan ke Pak Prabowo Subianto. Ya orang ngono. Lah keduanya juga tidak saudara kandung loh. Mau kebenaran saja nama belakangnya itu sama Subianto. Lah usulan Panglima TNI itu yang bikin presiden menyetujui permohonan dari TNI. Jarene. Lah negara ku ini makin kesini makin saya lucu, saya ora cetha. Dan lelucon ini ngungguli acara Sri Mulat loh, yang sekarang sudah bubar ini. Sri Mulat itu nek wong nontonnya guyu kepingkel-pingkel sampai wetenge loro. Lah ini saya tambah sakit ini. Melihat fenomena politik sing ora genah. Lah meneh-meneh WA saya, WA Bengawan itu jadi kebak. Wah, tirik-tirik ini. Kabeh do minta saya membahas masalah ini. Masalah Pak Jokowi memberi kehormatan jenderal kepada Pak Prabowo satu pangkat lagi. Nah, aku ini jane lagi piknik, lagi ngedemke hati, ngedemke manah ini. Lagi healing ini. Di lereng Gunung Lawu lah kok. Ya terpaksa ngonten akhirnya. Ya biar ngompol harus tahu lah tentang berita ini Bendora bingung. Lah iya nih. Lara ngetokne aku prei ya piye wong jane aku arep dolan-dolan tenan. Ya terpaksa saya harus memberitakan, menyampaikan hal supaya masyarakat paham. Aku ngonten sik supaya ngompors tercinta bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, wani udan ngene aku ya tak usahake gawe materi lho demi ngompors tercinta. Ini kembali masalah materi tadi. Lah iya toh. Eneng pirang perkara. Ada berapa perkara? Perkarane apa, masalahnya apa tiba-tiba Pak Jokowi ngasih gelar kehormatan pada Pak Prabowo Subianto. Dasarnya apa coba? Lah nek jubirnya Menhan itu Bung Dhanil Azhar itu bilang katanya sih itu berprestasi Pak Prabowo itu. Nah ini Bengawan jadi takut nih. Mau bertanya-tanya sama panjenengan. Kira-kira ini prestasinya Pak Prabowo itu yang diraih itu apa aja? Prestasi apa yang diraih Ketua Umum Gerindra ini? Apa sih yang bisa kita nilai sebagai sosok yang berprestasi? Sebagai Menhan, sebagai mantan capres 2 kali yang kalah ya sekarang baru menang. Opora pedotnya bertarung dalam 4 pilpres. Tahun 2009, 2014, dan 2019. Dan sekarang itu jadi. Dan jadinya presiden sekarang ini terus dijadikan bahan prestasi, dasar prestasi. Itukah yang menjadikan dia dapat mendapat gelar kehormatan ini. Lah bayangkan saja ini. Siapa tokoh nasional yang kuatnya seperti dia?
nggak ngerti juga presiden kita ini yang satu, Pak Jokowi satu ini suwe-suwe orang kena ini. Mosok kayak gitu dianggap prestasi toh Pak. Coba ini Om Begawan tanya ini sama Pak Jokowi ini. Harusnya menjelaskan secara rinci supaya masyarakat orang bertanya-tanya loh. Nah, ini yang kedua ini. Alasan Om Begawan mau menyampaikan itu. Dia itu hidup sendiri loh sejak tahun 1998 waktu reformasi itu. Wis gak bareng sama istrinya Mbak Titik Soeharto. Itu jadi prestasi berikutnya. Ya enggak lah. Lah nyaturip dhewe alias single, mimpin partai gak gampang loh. Tapi pribadi yang begitu apakah layak jadi contoh untuk masyarakat? Itu bukan prestasi. Untuk menjadi teladan bangsa ya belum lah. Bukankah mestinya orang yang bisa menjaga keutuhan berumah tangga itu yang jadi contoh harusnya. Lah anehnya lagi. Terus lagi-lagi anehnya ini. Komisi 1 itu DPR itu. Rekan kerja TNI. Gak terdengar suaranya. Ada apa ini? Kok mingkem saja? Jangan seperti paduan suara saya ngerenek musiknya menengkrep. Wakil rakyat, wakil rakyat. Wakil rakyat kita itu nggak ada protes sama sekali. Masyarakat jadi, lah gimana ini sebagai lembaga pengawas, lembaga yang punya hak untuk mengawasi, hak bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Seorang presiden memberikan kehormatan bintang 1. Padahal Pak, kita sudah tahu kan Pak Prabowo itu dulu punya masalah-masalah. Sudah lama itu legendnya. Oh sekian tahun tuh dikai menaik piye. Ini juga yang bikin Om Begawan terus mikir ini. Mikir orang mulai nalar itu. Apa sebenarnya yang terjadi di negara kita ini? Negara kita ini apa yang sedang terjadi? Apalagi sakit ini. Nabrak kok yuk bablas tekan kemana-mana. Kaya numpak mobil gaspol reme blong. Repot ini. Ciloko ini. Nah, perlu Om Begawan ingatkan ya. Saya ingatkan lagi nih. Dulu Pak Prabowo pangkatnya mentoknya memang waktu itu bintang 3. Pas Letnan Jenderal itu. Dan itu diberhentikan disebabkan mesti bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya. Waktu itu masih di Kopassus yang terlibat penculikan. Lah pas dicopot Pak Prabowo itu jabatannya Pangkostrat, Panglima Angkatan Darat. Nah saat Danjen Kopassus, Komandan Jenderal, Komandan Pasukan Khusus, ada tim mawar namanya. Ada tim mawar yang menculik para aktivis. Wah itu genah banget itu. Ada jejak digitalnya ada. Lah Om Begawan gawe-gawe orang hoax, orang ngarang ini. Ini benar-benar terjadi. Beberapa korban masih pada hidup loh. Meski 9 orang jasadnya belum diketemukan tuh 9 orang. Termasuk Wiji Tukul itu. Teman saya berpuisi. Lah usia Prabowo masih bisa tuh meraih jenderal penuh alias bintang 4 kalau tidak terjadi masalah apa-apa. Masa lalunya bisa diabaikan gitu aja ini biar rekam jejaknya tidak menjadi pertimbangan presiden piye. Yang nyopot juga orangnya masih hidup loh. Ada Pak Wiranto, saat itu Panglima TNI waktu itu. Ada Pak Subagio HS sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Lantas juga Pak BY sendiri yang sekarang soeb rukun sekarang itu. Lali aku jabatannya waktu itu Pak BY itu apa itu. Saya rasa dibahas loh. Nah, video pencopotan juga masih bisa kita lihat di YouTube. Masyarakat bisa melihat. Nah, jabatan kok sepertinya jadi mainan elit, repot ini. Beras larang bung. Wong-wong sing lagi nyekel kuwasa negeri ini. Beras wae ora dipikir. Do antri ribuan orang enggak mikir malah mongok jabatane diurusi terus sing menteri, sing komisaris BUMN. Ini rakyat ini butuh beras ini. Ini tenan ini. Wah, payah nih. Nambahi bubrah negara ini. Mestinya makin lama itu makin baik. Lah nek kayak gini mau bilang apa kita ke anak cucu kita? Nanti sejarah kita itu mau nyerita apa ke anak cucu kita itu? Katanya mau bantu beberapa keluarga penculikan loh. Waktu itu Pak Jokowi berjanji loh. Saya ingat loh, saya ngikutin Pak Jokowi terus sejak 2004 loh, sejak wali kota loh. Tahun 2014 tuh katanya mau bantu beberapa keluarga penculikan untuk membongkar kasus ini. Lah nopo kesupen toh Pak? Tahu kesupen? Kesupen tuh lupa, lali. Nah, apa presiden kita takut? Wedi bilang Pak Prabowo jadi presiden nanti.
terus berbagai jasa Jokowi dilupakan. Apa begitu? Lah ini Om Begawan itu tidak bisa membayangkan. Keluarga korban penculikan sekarang ini gimana rasanya? Teriris-iris hatinya. Lah umpama aku sing dianak ora trima no. Sing nyulek anakku sing jadi korban ora diurusi malah sing nyulek entuk penghargaan. Piye ini? Ingat loh. Ini berkaitan dengan nyawa manusia, dengan perasaan anak-anak korban, menjadi cerita sejarah anak-anak cucu kita. Dan ini dipanggungkan sama penguasa saat ini. Pripun Pak Jokowi? Jika peristiwa penculikan saja tidak jadi peringatan kita, perhatian kita, kesedihan kita, lah malah sebaliknya jadi mainan penguasa. Gimana urusan perut rakyat terus diurusi? Beras larang, beras langka, ora iso terbeli, ora diurusi, malah ngurusi sing ra cetha. Lah gini sajalah. Hasil quick count dan real count KPU kan pasangan Prabowo Gibran memang tinggi, sak langit. Lah nek Prabowo nggak jadi jenderal penuh, bintangnya ora papat penuh, apa ora sido dadi presiden kan ya enggak. Ya tetap jadi presiden. Lah engko nek dadi presiden kan jadi panglima tertinggi. Bintangnya so bintang 7, orang mung 4. Loh Begawan realistis saja lah. Lah monggo ora. Faktanya begitu. Tapi cara golek perhatian dan catatan jasa presiden ke-7 ini pada presiden penggantinya. Lah kok nambahi senewen saja. Nambahi bingung nih. Lah mau sampai kapan sih cara-cara kepala negara kita? Yang makin lama makin mempraktekkan perilaku yang tidak beradab, tidak beretika, perilaku yang tidak pantas untuk contoh masyarakat. Ini negara milik rakyat ini, bukan milik penguasa. Om Begawan sih tidak ngiri, ora tau ngiri, aku nganan terus kok. Nggak pernah ngiri. Tanpa beban Om Begawan itu merdeka. Kalau ada sesuatu yang bengkok saya luruskan, saya suarakan supaya masyarakat paham. Lah malah terus saja perhatian kita itu kesewenang-wenangan kepala negara yang diperlihatkan. Sak geleme dhewe, sak polahe dhewe, sak geleme udele dhewe. Ini pelajaran mahal dan berharga. Makin buruk contohnya, makin kelihatan bobroknya. Lah ini Om Begawan ini, ngonten Om Begawan ini sebagai cara kita. Cara Om Begawan meninggalkan catatan-catatan agar di masa depan bisa lebih baik lagi. Dan prediksinya makin dekat pelantikan presiden, pasti bakal makin banyak lelucon-lelucon di negeri ini. Inilah kura-kura. Seperti kata Mas Alif. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.